Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal, hanya di channel saya sendiri yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural tentunya menurut opini dan pengalaman saya sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri manusia memiliki pusaka berwujud gaib, ataupun biasa juga disebut sebagai senjata gaib. Pusaka gaib ataupun senjata gaib itu adalah sebuah pusaka, wujudnya enggak kasat mata, belum bisa jadi wujud fisik, karena itu butuh banyak proses lagi untuk bisa jadi wujud yang diinginkan, yaitu wujud fisik. Selain itu, tentu saja wujudnya keren-keren kalau di dunia astral, dunia gaib. Tetapi kalau ia sampai ke dunia manusia, kadangkala wujudnya sudah nggak karuan, ataupun malah wujudnya bisa rusak. Kenapa ya? Karena adanya benturan energi yang kuat, serta bisa saja karena ternyata itu tadi pusakanya gaib itu usianya sangat tua. Jadi kalau ada di dunia manusia tentunya sudah rusak parah, berkarat ataupun malah patah. Itu bisa saja terjadi. Misalkan itu adalah keris, kalau ia itu umurnya 100 tahun, tentu saja wujudnya bisa saja sudah berkarat, terusnya warnanya pudar dan semacamnya. Apalagi itu wujud-wujud yang misalkan tongkat kayu dan semacamnya. Tentu saja itu kalau ada di dunia manusia, Anda sudah tahu sendiri kalau itu usianya 200 tahun ataupun di atasnya, pasti bisa saja itu sudah rusak. Kalau itu Anda jadikan wujud fisik, mungkin saja wujudnya hanya seperti potongan kayu patah, itu bisa saja terjadi. Jadi kayak gitu, itu wujudnya itu enggak akan selalu sama dengan yang dilihat dalam dunia gaib. Ketika dia jadi wujud fisik, makanya ya kadangkala wujudnya sudah enggak karuan. Wujud-wujud pusaka gaib itu apa saja sih? Tentu saja ya banyak banget. Ada yang kayak pedang, ada yang keris, ada yang tongkat, ada yang batu, ada yang semacam energi-energi keilmuan, serta masih banyak jenis-jenis pusaka gaib itu sendiri. Seterusnya itu fungsinya pusaka gaib itu juga macam-macam, mirip banget dengan pusaka-pusaka di dunia manusia yang sekarang kita ketahui. Misalkan ada sebuah tongkat kayu untuk daya wibawa, untuk daya pengasihan, untuk bisa membuat orang punya karir yang meningkat. Seperti itu juga ada. Terusnya ada sebuah wujud keris untuk bisa jadi pagar gaib kalau di dunia manusia. Begitu pula kalau di dunia gaib seperti itu juga ada macam-macam. Namanya saja pusaka gaib. Pusaka itu banyak banget, enggak hanya satu jenis, serta dia itu fungsinya juga macam-macam, tergantung dari jenis energi pusakanya, jenis dari penunggu pusakanya, seperti itu. Langsung saja kita menuju pada pokok bahasan, yaitu ciri-ciri manusia memiliki pusaka gaib, ataupun dia itu diikuti oleh pusaka gaib, ataupun disukai oleh penunggu sebuah pusaka gaib, seperti itu. Tapi ya saya catat ya, karena ini banyak banget materinya. Oke, yang nomor satu itu manusianya itu akan dibenci oleh makhluk-makhluk astral di sekitarnya. Dia itu akan selalu mendapatkan kesan-kesan buruk pada
sebuah tempat-tempat yang angker, karena biasanya makhluk astralnya akan menjauh dari dia. Itu yang nomor satu. Terusnya yang nomor dua, dia itu akan mudah untuk merasakan energi dari sebuah pusaka ataupun jimat pada sebuah lokasi. Misalkan di petilasan, dia itu akan bisa merasakan, oh sini ada pusakanya kayaknya, situ ada pusakanya, seperti itu. Dia itu akan punya kepekaan khusus dalam deteksi pusaka di sebuah tempat. Seperti itu yang nomor dua. Terusnya yang nomor tiga adalah dia itu akan sering mengalami kejadian-kejadian mimpi-mimpi supranatural hubungannya dengan wujud pusaka yang itu-itu saja. Misalkan dia itu mimpinya sering akan diberi pusaka keris, ya dia akan selalu mimpi yang itu saja, keris, dan keris. Juga akan sering mengalami mimpi ketemu penunggu pusaka gaib tersebut. Seperti itu yang nomor tiga. Terusnya yang nomor empat adalah manusianya akan merasakan perasaan dingin, panas, ataupun angin pada bagian tubuh tertentu. Misalkan di bagian sini, maka ia itu akan sering merasakan di bagian sini itu panas, dingin, serta ada semacam kayak benda yang mengganjal. Perasaannya itu jadi enggak enak di bagian sini terus. Seperti itu bisa saja terjadi kalau itu pusakanya sudah amat dekat dengan seseorang. Kalau sudah dekat, kalau itu belum dekat ya mungkin itu hanya akan terasa seperti perasaan panas, dingin, dan semacamnya. Enggak akan merasakan ada sebuah benda mengganjal di sini bahunya, seperti itu. Itu yang nomor 4. Terus yang nomor 5 itu adalah ia akan disukai oleh para penggiat supranatural tanpa sebab, karena ia akan memiliki energi yang menarik bagi para kodamnya si penggiat supranatural. Karena semua penggiat supranatural itu pasti punya kodam, walaupun enggak mereka akui ataupun enggak mereka ketahui. Terusnya yang nomor 6 adalah ia itu akan menarik bagi binatang-binatang di sekitarnya. Entah itu adalah binatang ternak, entah itu adalah binatang piaraan, ataupun malah binatang liar sekalipun. Seperti itu yang nomor 6. Terusnya yang nomor 7 alias yang terakhir, ia itu akan bisa memiliki daya-daya supranatural secara acak, secara enggak bisa dipelajari, sesuai dengan jenis energi dari pusaka gaibnya. Misalkan itu pusaka gaib untuk daya wibawa, maka ia itu akan punya daya wibawa tapi munculnya secara acak. Enggak bisa dia keluarkan daya tersebut sesuai kemauan dirinya, karena itu hanyalah dari daya pusaka gaibnya yang pas mendekat energinya. Jadi munculnya secara acak, seperti itu. Pusaka gaib itu ternyata ada kodamnya, ada penunggunya. Tentu saja wujudnya pun mungkin bisa lebih sangar daripada wujud pusaka gaibnya sendiri. Misalkan wujudnya adalah sebuah batu permata, akik itulah. Ternyata kodamnya wujudnya malah harimau api yang besar banget ataupun semacamnya. Kok bisa kayak gitu? Tunggu saja di video selanjutnya tentang kodam-kodam pusaka gaib. Sekarang mungkin enggak bisa saya jelasin karena nanti terlalu panjang. Dan jangan lupa like serta subscribe-nya. Sekian dan rahayu.